Strike! Weh, Kiki, strike Ki! Weh, mantap. Waduh, lumayan Ki. Melawan dia. Kekuatan tenaga ikan cukup lumayan memberikan perlawanan. Meskipun saya sudah mengantisipasinya, namun perlawanan ikan tetap tidak mudah untuk ditaklukkan. Tentu saja, saya tidak mau melepaskan peluang yang sudah hadir di depan mata. Ikan apa ini? Seekor ikan toman penghuni danau akhirnya berhasil saya paksa menyerah dan naik ke perahu. Weh, waduh, gede nih. Mantap. Waduh. Luar biasa tarikannya ini, teman. Ini dia nih, toman tebat rasa punya. Warnanya cantik sekali. Dia lebih ke unguan seperti ini. Saya penasaran kira-kira beratnya berapa? 4,2 kilo. Bener lah nih, powernya luar biasa, tarikannya keren. Powerful banget. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ikan toman merupakan salah satu ikan predator paling agresif di wilayah air tawar. Habitatnya berada di perairan tenang dengan vegetasi yang lebat. Sebagai predator, ikan toman memiliki pertumbuhan yang tergolong cepat. Ikan berkepala ular ini memasuki fase dewasa ketika berumur 12 bulan. Ikan ini masih banyak dijumpai di wilayah Belitung. Salah satunya adalah kawasan lahan basah Purba Tebat Rasau yang telah diakui menjadi UNESCO Global Geopark. Nama Tebat Rasau berasal dari banyaknya tumbuhan rasau yang tumbuh subur di area ini. Strike Back Mania, Tebat Rasau ini adalah salah satu spot yang paling potensial untuk memancing ikan-ikan predator air tawar. Dan sekarang saya ditemani sama Ki Supar, karena beliau yang tahu spot-spot potensial yang ada di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Waktu pagi menjadi momen yang tepat untuk menjelajahi spot-spot mancing di Tebat Rasau karena biasanya agresivitas ikan predator masih berada di titik puncaknya. Jadi Tebat Rasau ini luas banget dan sejauh mata mandang itu seperti pulau-pulau kecil tapi terdiri dari pohon-pohon rasau ya Ki ya? Iya. Terus juga ada pohon-pohon apa itu Ki? Kurun. Pohon kurun ya, jadi dia seperti semacam alang-alang dia. Memiliki luas lebih dari 8.000 hektar, danau ini menjadi rumah bagi sekitar 132 jenis ikan. Melihat kondisi spot yang masih sangat terjaga, saya pun cukup yakin bakal menaklukkan ikan-ikan monster penghuni Danau Purba ini. Nah, ini dia nih, umpan yang saya pakai jenis soft lure seperti ini. Jadi dia jenis top water. Nah, actionnya dia akan ada percikan-percikan air dan suara yang agak sedikit bising. Nah, jadi akan menarik perhatian dari ikan-ikan predator. Ikan toman memiliki insting bertahan hidup dan berburu yang kuat. Mereka sangat menyukai ketenangan. Itu sebabnya jika ada suara berisik atau pergerakan di daerah teritorialnya, maka dia tak segan-segan untuk langsung menyerang dan menyambarnya. Saya harus jeli dalam menyusuri setiap spot alam liar di Tebat Rasau. Strike! Sebuah sambaran kuat kembali saya dapatkan. Saya pun yakin ikan tomanlah yang melahap umpan. Sebagai top predator, tentu toman tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus memberontak supaya bisa terlepas dari mata kail yang tertancap di rahangnya. Akhirnya, sang predator berhasil saya jinakan dan menambah jumlah ikan yang saya dapatkan kali ini. Dapat toman. Mantap banget. Aduh, nih. Jadi, kalau untuk jenis ikan toman ini yang menjadi top predatornya, tapi untuk di habitatnya dia bukan jadi puncak rantai makanannya karena di sini masih ada buayanya. Nah, tuh. Dia ganas banget. Punya struktur gigi yang tajam sekali. Jadi biasanya sekali gigitan pun mangsanya bisa langsung
putus dia badannya karena saking tajamnya dia punya gigi. Mancing mana strike back? Mantap! Fish on! Umpan saya kembali jatuh di area teritorial sang predator. Spot liar Tebat Rasau memang sangat menjanjikan strike back mania. Saya pun berhasil merasakan setiap sensasi tarikan tenaga ikan. Adu tarik tenaga membuat saya harus bisa memaksanya mendekat sebelum ikan kembali ke sarangnya. Meski ukurannya tak sebesar yang sebelumnya, tapi adrenalin dalam adu kekuatan dengan Toman cukup terpacu. Mantap! Mancing mania strike back! Mantap! Keseruan adu tarik melawan keganasan ikan Toman membuat waktu berlalu begitu cepat. Sinar matahari yang mulai terik membuat suhu air meningkat. Kondisi ini membuat ikan Toman lebih suka bersembunyi dan menurunkan agresivitasnya. Saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar dan mencari tempat untuk berteduh. Memancing di alam terbuka selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Spot yang masih alami dengan keterbatasan fasilitas membuat saya harus memiliki persiapan tambahan. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Saya pun sudah berjaga-jaga untuk semua hal yang diperlukan ketika berada di alam terbuka. Flysheet bisa saya manfaatkan sebagai atap untuk melindungi diri dari teriknya sinar matahari. Ini berhubung matahari lagi terik-teriknya, jadi kita memutuskan buat istirahat dulu ya Ki ya, biar tubuh kita staminanya tetap terjaga. Dan juga jangan lupa kita tetap harus minum air putih yang banyak, biar badan kita tetap terjaga dari dehidrasi. Ki, Aki istirahat dulu aja di sini Aki. Saya mau coba land base di sana, kayaknya lumayan teduh di sana Ki. Oke Ki. Mudah-mudahan ada ikan yang hilaf dan menyambar umpan saya. Ya Mas, mau kemana nih Bang? Mau nerok, Mas. Mau? Nerok. Oh, Lombak nerok itu ikan. apa Bang? Lombak ikan kita Mas, berburu ikan. Boleh nggak saya ikut Bang? Boleh, Mas. Boleh ya? Oke, Boleh. yaudah Bang. Tempatnya di mana? Di sana, Bang. Oh yaudah yuk langsung aja kita ke sana ya. Strike back mania, mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat selalu menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Saya selalu penasaran dengan cara tangkap ikan secara tradisional yang unik-unik. Jadi sekarang kita sedang melakukan ritual pembacaan doa sebelum nanti kita melakukan nirok. Itu fungsinya untuk keselamatan, terhindar dari bahaya, dan juga hasilnya melimpah. Kegiatan berdoa ini dipimpin oleh pemimpin nirok atau disebut ketuak. Dua ketukan menandakan doa selesai dan memiliki arti untuk mendekatkan binatang yang berinsang. Tadi sambil mukul-mukul air, itu jadi pertanda kalau ritualnya udah selesai dan kita siap buat berangkat. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat desa yang memiliki sungai dan rawa-rawa secara turun-temurun. Sebuah cara pencarian ikan yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan tentang lingkungan perairan, serta nilai-nilai kerjasama. Nah, nirok ini adalah teknik untuk menangkap ikan secara tradisional yang masih sangat terjaga di sini, di Belitung, terutama di Belitung Timur. Jadi alat tombak ini namanya tirok. Dia terbuat dari kayu ulin seperti ini. Nah, panjangnya itu sekitar 3 meter. Biasanya menyesuaikan dengan spotnya, tapi yang saya pakai ini 3 meter. Nah, di ujungnya pakai besi yang diruncingkan seperti ini.
Tombak ini dibuat khusus untuk menikam ikan yang hidup di perairan dangkal. Ada Depan nih, Mas. Depan nih, Mas. Oh, mati itu. Wih, sampai Setelah beberapa kali mencoba tikaman, Ada ikan. Beatrice akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu. Bang, Mas. Ikan apa nih, Bang? Ini ikan tupok, Mas. Dapat ikan tupo. Sampai nyelam-nyelam luar biasa. Nah, karena tirok ini memang di ujungnya dia nggak ada ruitnya. Nah, jadi ketika dapat ikan harus diselamin ya, Bang ya. Diselamin. Biar nggak lepas ikannya. Mantap. Ikan tupo atau akrab disebut kihung memang senang mendiami tepian danau atau sungai yang tenang dan teduh. Tangkapan pertama yang menjanjikan. Semoga saya dan yang lainnya juga segera mendapatkan keberuntungan seperti Beatrice. Saya yang masih awam dengan kegiatan nirok hanya bermodalkan pengetahuan tentang habitat ikan dan insting untuk melemparkan tiroknya. Nirok atau nombak ikan sebenarnya sama dengan memancing ikan. Tak ada yang mengetahui atau dapat memastikan peluang masing-masing. Percobaan demi percobaan menombak terus saya lakukan. Dan Ada kek? Ada, Mas. Oh, ada. Aduh. Dapat kek? Ada nih. Lumayan gede ya. Ketika kita nombak dan ada ikannya, biasanya ditandai dengan ujungnya tuh bergetar karena ikannya berontak. Nah, ini saya dapat nih. Ikan betutu. Iya. Kalau di sini namanya apa, Bang? Ikan mentutu. Mentutu kalau di sini. puas rasanya berhasil mendapatkan ikan dengan cara tradisional yang baru saya kenal. Sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya. Andi pun tak mau ketinggalan. Dia terus berusaha keras untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ada getar, ada getar. Ada tanda nih, ada tanda-tanda. Dia bahkan cukup berani masuk ke lokasi yang dalamnya hampir setinggi badannya. Wih, dapat. Satu. Mantap. Nih, jadi serunya kita nombak gini kalau dapat di spot yang airnya dalam, kita harus nyelam nih. Iya, biar ada sensasinya. Nah, itu tuh serunya, sensasinya di situ. Iya. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Seekor ikan gabus menjadi hasil tangkapan Andi. Mantap! Meskipun yang lain sudah dapat, tapi kakek sebagai ketua tetap tenang memegang tiroknya sambil mengincar lokasi tempat ikan berdiam diri. Disinilah pengalamannya sebagai senior tidak bisa dibohongi. Sebuah hujaman tirok tepat mengenai sasaran. Ketua dapat. Wih, ketua dapat nih. Mantap. Nih, ketua kita memang luar biasa. Langsung dapat tomat segini gede. Mantap ya, Pak. Tomat ini. Coba aku lihat. Wah. Memang senior kita harus sungkem dulu, biar bisa dapat yang gede juga. Tas dulu, Kek. Oke. Mancing Wanda strike back. Mantap. Inilah salah satu kearifan dalam nirok. Ketika semua sudah mendapatkan hasil, kegiatan langsung dihentikan. Dengan begini, ikan-ikan penghuni Tebat Rasau tidak akan diambil secara berlebihan, sehingga keberadaannya di alam liar tetap terjaga. Ikan-ikan yang kita dapat, ini mau kita asap atau orang sini menyebutnya salai. Nah, ini adalah teknik untuk pengawetan makanan secara tradisional dan dia bisa bertahan hingga 1 minggu lamanya. Salai atau teknik pengasapan menjadi salah satu cara untuk menikmati sensasi rasa smoky daging ikan.
Teknik pengasapan bisa membuka pori-pori pada daging ikan sehingga kadar air bisa cepat menguap akibat suhu panas dari perapian. Pengasapan juga membantu mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan makanan lebih tahan lama. Oke, ikannya udah kita susun semua. Nah, ini nanti tinggal nunggu sampai kering ya. Makin kering, makin baik nanti. Cara memasak ini bukan hanya sebuah teknik, tetapi juga bagian tradisi budaya yang sudah berlangsung secara turun-menurun. Ini ikannya udah mulai matang. Nah, tandanya dia airnya udah berkurang ya, Ki ya. Dan teknik pengasapan ini dia punya keunggulan. Nah, keunggulannya dia akan matang secara merata seperti ini. Tuh. Bahkan sampai dalam-dalamnya pun juga kering ya, Ki. Ikan asap memiliki aroma serta rasa yang khas dan unik. Pengasapan bisa membuat tekstur permukaan daging ikan terasa renyah, namun tetap empuk dan padat di bagian dalamnya. Wah, ini aroma smoky-nya benar-benar kuat banget. Daging ikannya juga fresh, seger, dan ada rasa manis-manisnya gitu kayak ya. Tadi ada sedikit tambahan garam, tapi nggak merusak cita rasa asli dari daging kehung ini. Dan ini juga bisa bertahan lama ya, Ki ya. Jadi cocok buat bekal nanti pergi mancing. Mancing Mania Strike Back. Mantap.